Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-36. Ini luar biasa, saudara. Ya, kita mau ambil contoh seperti apa yang Tuhan Yesus perbuat ini, ya. Dikatakan di sini begini. Melihat orang banyak itu, ya, jadi itu waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak yang datang kepada Yesus, ya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Coba saya ulangi, ya. Firman Tuhan itu semakin diulangi, semakin indah, ya. Saudara, coba saya ulangi, ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Itu waktu Tuhan Yesus menghadapi banyak orang, ya, yang sakit, yang susah, yang berbeban berat, yang mengalami macam-macam permasalahan hidup, itu banyak orang datang kepada Yesus. Ya. Lalu dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus hatinya tergerak, ya, dan berbelas kasihan kepada orang banyak yang menanggung beban hidup yang berat. Dikatakan karena mereka lelah dan terlantar. Hidup manusia, ya, di dunia ini, kalau kita lihat dari segi kacamata Allah, hidup di dunia itu seperti domba tanpa gembala. Ya, dia lelah. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang tidak lelah. Kata lelah ini, saudara, sebetulnya capek. Capek, ya jasmaninya, ya rohaninya. Ya, capek sekali. Jiwanya capek.
nek saudara memperhatikan hidup itu sebetulnya demikian, ya. Dan mereka terlantar, capek, lelah, tapi tidak ada sing memperhatikan mereka itu tidak ada. Mungkin satu waktu, ya, saudara itu di dalam keadaan mengalami masalah, ya. Terus saudara itu pikir sopo sing iso nulung aku. Ya, rasanya lelah, capek. Tidak ada sing iso nulung. Nah, di situ Tuhan berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kecuali Yesus, tidak ada orang yang memperhatikan manusia yang lelah, yang capek, yang bahaya, yang sakit, yang menderita, yang sengsara, yang memperhatikan hanyalah Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ajak saudara untuk mendalami firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan itu tidak cukup hanya mereka capek, lelah, Yesus kasihan. Tidak cukup sampai di situ. Ya, kita akan mendalami, ya. Bahkan kita akan mencari bahasa aslinya sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya. Dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, coba saudara perhatikan. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Nah, kalau kita dalami, maka di dalam bahasa asing dikatakan Yesus menaruh empati. Ya. Empati itu begini, saudara. Empati itu bisa menempatkan diri pada dirinya orang lain. Nah, ini perlu, saudara. Bisa menempatkan diri pada dirinya orang lain. Ya, itu empati. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Tuhan Yesus itu bisa menempatkan diri pada orang-orang banyak yang menderita, yang susah, yang sakit, yang mengalami macam-macam permasalahan itu. Yesus bisa menempatkan diri kepada mereka. Ini disebut empati. Mungkin saudara juga berkata, loh aku juga iso. Seki pamane, ya, saudara melihat ada orang tabrakan, ya, misalnya sepeda motor ditabrak mobil sampai luka-luka, ya. Saudara bisa menempatkan diri pada orang yang menderita itu. Betapa sakitnya. Saudara juga bisa menempatkan diri pada mungkin truk atau mobil yang nabrak. Bisa menempatkan diri pada sopir. Ya apa rasanya sopir waktu nabrak orang itu. Ya. Ya, saudara juga bisa. Mungkin saudara sering ketemu sesuatu yang saudara tersentuh, ya. Aduh,
saknone rek. Ya. Tapi seringkali kita itu hanya terbatas pada waduh saknone. Kita tidak ada tindakan apa-apa. Ya, cuma terbatas ya saknone rek. Malahan ya seringkali kalau saudara sering dalam perjalanan itu nek ono tabrakanku macet. Macetnya itu bukan apa, macetnya itu semua orang yang berkendaraan yang melewati kecelakaan itu mesti kendaraannya mesti walon. Karena sambil jalan sambil melihati gitu, ya. Itu sampai macet. Nek saudara dari Surabaya ke Mojokerto sini nek sudah ada tabrakan, macet. Macetnya itu karena orang-orang podo lihat. Dan kendaraan itu mesti alon, lihati. Tapi ya cuma terbatas, sakno tok. Lah ini kalau dilihat dari sudut empati, ya, bisa menempatkan diri pada orang lain. Waduh, saknone yo sampai darah sampai gitu. Bisa. Tetapi apa yang kita harus berbuat untuk dia? Itu yang penting. Apa yang kita harus berbuat untuk dia? Itu yang penting. Gak usah adoh-adoh, saudara. Mungkin tonggo, tetangga, ya, ono kesusahan. Ya saudara berkata, waduh saknone rek. Tapi kita ini tidak bertindak apa-apa. Nah, saudara takjak lebih dalam lagi. Ya. Itu di dalam bahasa aslinya disebut kata-kata aslinya ya. Spahnitais. Nah, spahnitais itu kata sifat. Ya. Jadi waktu Yesus tergerak hatinya itu bahasa aslinya disebut spahnitais. Nah, apa artinya? Nah, saudara kita mesti bahasa aslinya itu harus kita dalami. Ya, bahasa aslinya itu spahnitais itu dari asal kata benda spahna. Itu kata bendanya. Spahna itu, saudara nek mendalami sok lucu. Saudara. Spahna itu mangkok. Apa hubungannya mangkok dengan rasa kasihan Yesus kepada orang banyak itu? Apa hubungannya mangkok? Ya? Nah, saudara nek bayangno mangkok, terus bayangno piring, ya, apa bedanya? Ya, coba saudara bayangkan mangkok dan piring. Nek piring itu ceper, nek mangkok itu dalam sekali. Nah itu mempunyai arti filosofis yang dalam sekali. Ya. Para ahli Alkitab itu kagum dengan pengertian spahnitais itu. Kagum. Padahal kata-katanya cuma kata sifat dari mangkok. Sifatnya apa mangkok itu?
Nah, saudara-saudara, sebetulnya nek saudara Allah mek ngono tok ae. Ya. Tapi saudara, nek piring itu ceper. Ya, saudara-saudara. Nek mangkok itu dalam. Orang menelusuri kata-kata Yesus, tergerak hatinya itu ditelusuri sampai dalam. Ditelusuri sampai kelahiran Yesus Kristus. Manusia nek lahir itu layak di tempat pembaringan yang layak. Elek-elek di tempat pembaringan ono sing nulungi, walaupun ndak ada juru rawat, ya dukun-dukun boleh, tapi ono sing nulungi. Tapi Yesus lahir di kandang binatang, saudara. Dak ono sing nulungi, saudara. Jadi betapa gambaran antara mangkok dan piring itu. Mangkok terlalu dalam. Kalau manusia itu datar. Tetapi Yesus dalam. Mangkok itu dalam. Orang asing bilang innermost. Innermost itu sesuatu yang dalam sekali. Waktu Yesus berkata, tergeraklah hati Yesus. Itu yang tergerak itu bukan pikirannya Yesus, bukan mata Yesus. Seperti kita lihat ada orang orang yang kecelakaan, wah kasihan. Itu cuma pikiran kita, cuma mata kita yang tergerak untuk melihat kecelakaan itu. Tapi apa yang kita harus lakukan terhadap itu? Cuma lihat saja. Podo mbek ada orang di dalam kitab suci dikatakan yang turun dari Yerusalem dirampok, ya, dipukuli sampai nggak iso jalan. Ada imam-imam lewat, ya, dia kasihan, tapi lewat nyimpang. Kasihan dia itu tapi nyimpang. Orang-orang Farisi, ahli Taurat lainnya lihat, ya kasihan, tapi nyimpang. Tapi orang Samaria, waktu dia lihat, dia juga melihat, dia juga kasihan. Tapi innermost man-nya, hati nuraninya itu tergerak untuk menolong dia. Orang yang dirampok itu ditaruh di atas keldenya, dibawa ke tempat penumpangan, dan disuruh merawat, dibiayai. Itu namanya empati. Empati itu tergerak hatinya juga menolong. Saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan, ya. Kita ojo cuma, ya aku kasihan tok. Tapi yang disebut innermost man itu hati
hati nurani yang paling dalam itu tidak tersentuh sama sekali. Tapi kita sudah bilang, oh ya sana ya, tapi cuma omongan itu. Jadi anak-anak Tuhan ya saudara, kita itu cuma omong tok. Tapi hati nurani kita yang paling dalam itu harus mewujudkan. Kalau Allah berkata, Allah mengasihi dunia ini. Allah bukan cuma omong tok. Tapi Allah lahir ke dalam dunia ini. Bahkan lebih dalam daripada kelahiran manusia, lebih sengsara, lebih menderita daripada manusia pada umumnya. Nah, sekarang saya buat perbandingan, ya saudara. Saya buat perbandingan. Waktu saya masih umur 7 tahun, saya umur 7 tahun, tak eling-eling saja. Saya umur 7 tahun, hampir mencapai 8 tahun. Saya punya papa itu sakit. Ya, sakit dibawa ke rumah sakit. Lah, saya juga ikut tilik. Papa sakit di rumah sakit, saya juga ikut tilik. Ya saya tahu yo, sakno yo papa sakit. Tetapi cuma sesampai hanya sebatas sakno tok. Saya tidak punya perasaan apa-apa, cuma sakno tok. Dan di rumah sakit itu saya tidak berbuat lebih lagi. Cuma ya sakno terus keluar, lihat-lihat pasien lainnya, lihat-lihat rumah sakit. Namanya anak, ya. Namanya anak, ya, tidak mempunyai empati. Ya. Saudara bisa bayangkan, anak-anak itu lihat apa-apa tuh, ya klewas-klewas, tidak ngerti apa-apa. Sampai ayah saya meninggal. Ya, saya lihat meninggal, dirawat, dipakai, dimasukkan peti. Saya lihat, tetapi saya tidak mempunyai empati. Ya, saya lihat orang nangis, saya tidak bisa nangis, nggak ngerti. Ya, tidak punya empati. Maklum, namanya anak, saudara. Tapi kalau orang dewasa, orang yang sudah dewasa, walaupun anak, tapi kalau sudah dewasa, sudah bisa memikirkan, dan dia sifatnya seperti anak-anak, itu kebacut. Ya. Kalau orang yang sudah dewasa, tapi sifatnya masih seperti anak-anak, itu orang dewasa yang kebacut. Kita harus bertumbuh, saudara. Ya. Dan kita sudah dewasa, kita wah kasihan. Wah, gereja butuh ini, ya bantu. Tetapi inner movement-nya, empatinya itu tidak ada. Yang bantu, biasa bantu. Tetapi inner movement-nya, itu empatinya tidak bergerak. Itu podombe anak-anak. Ya, saudara.
Padha mbek anak-anak, saudara harus bertumbuh. Nah, sekarang sebagai ayat yang memantapkan ya, saudara takjak baca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Saudara, itu arah dari kehidupan hidup rohani kita. Nah, kita cuma klewes tok. Saudara, kapan kita menjadi dewasa? Kapan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, Efesus pasal 4 ayat 13. Coba saya bacakan ya, saudara. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Saudara perhatikan, iman kita itu baru terwujud. Kesatuan iman berarti iman kita itu terwujud. Ya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan kita itu harus mengerti, kita ini anak Allah. Tetapi kebenaran kita itu sampai di mana mengerti kita ini anak Allah. Di situ dikatakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dewasa, menuju kepada kedewasaan. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya tingkat pertumbuhan kita itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan kepenuhan Kristus. Kepenuhan roh Kristus. Kita ini sering merasa, wah saya ini sudah penuh Roh Kudus loh. Apalagi saya sudah cacat, sudah bisa, wah sudah penuh Roh Kudus. Tapi sampai di mana, saudara-saudara? Ini harus saudara perhatikan, saudara. Kalau saudara tidak memperhatikan, ya, saudara tiap pagi datang di tempat ini, saudara cuma ya datang, tapi saudara itu hanya kanak-kanak. Tidak mempunyai empati, tidak mempunyai hati nurani, tidak mempunyai empati. Tidak mempunyai kedewasaan yang penuh. Tidak mempunyai pertumbuhan ke arah yang disebut kepenuhan Kristus. Yaitu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Saudara, kalau kita sudah bisa sampai di situ, indah hidup kita ini, saudara. Ya? Oleh sebab itu, saudara hati-hati. Ojo gampang-gampang kata, wah sakno ya. Cuma mulut tok. Tapi jerone kayak anak-anak. Ndak ada empatinya. Ndak ada hati nuraninya. Ndak ada. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, karena Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Kelahiran Yesus ke dunia ini luar biasa. Supaya barang siapa yang percaya akan dia, memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih. Kasih Allah itu diberikan kepada kita. Nah kita ini tidak iso tersentuh dengan kasih Allah. Ya sing ada itu kasih yang saudara bilang kasih itu kasih manusia. Aku mengasihi dia sebab dia itu apik mbak aku. Tetapi kita masih ada perasaan, aku gak senang. Gak senang, aku benci. Tuhan Yesus tadi dikatakan,
Ya, dalam Matius pasal 9 tadi dikatakan dia melihat orang banyak yang dalam banyak penderitaan, kesusahan, sakit, macam-macam. Tergeraklah hatinya. Tidak ada yang terkecuali. Semua. Yesus merasakan empati kepadanya. Merasakan suatu hati nurani yang tergerak untuk menolong mereka. Dan Yesus, saudara baca terusnya, dari kota ke kota, dari dusun ke dusun, dari gunung lembah, Yesus datang untuk menolong orang yang dalam penderitaan. Ya. Saudara, kita harus belajar mempunyai empati, yaitu bisa menempatkan diri pada orang lain. Bukan ngomong tok, tetapi diwujudkan. Ya. Mungkin saudara kan berkata, lah aku kui sopo. Umpamanya, tadi kita lihat orang yang kecelakaan tadi. Cuma dilihat tok, wah sakno nih. Lah aku kui sopo, aku gak iso popo. Saudara, mungkin saudara gak iso apa-apa. Tapi saudara mungkin bisa berdoa. Ya, bisa berdoa. Dan di dalam doa itu bukan sekedar ya Tuhan saya berdoa. Tetapi berdoa dengan dilandasi oleh rasa empati. Ya, hati nurani kita itu betul-betul merasa kasihan. Oh saudara, maka doa saudara itu akan mendatangkan mujizat loh saudara. Ya, doa saudara itu kan mendatangkan mujizat. Nah saudara, ya aku sakno, aku tak doa no. Tapi doanya cuma, ya doa, sekedar doa. Tidak ada rasa empati. Ya, tidak ada rasa hati nuraninya itu tidak ada. Ya tak doa no. Tidak ada mujizat saudara. Tetapi kalau saudara doakan dengan hati nurani, oh sakno Tuhan, nek perlu netes no air mata, sakno Tuhan, akan terjadi mujizat. Mujizat itu bukan terhadap orang yang menderita, tetapi mujizat itu terjadi juga pada diri kita sendiri. Ya. Oh ini kelihatannya cuma gitu, tapi artinya dalam sekali, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara nanggapi firman Tuhan tuh cuma klewes tok, saudara. Kapan kita ini akan jadi dewasa? Podhe anak kecil, podhe saya waktu masih kecil tuh orang tua mati, ndak punya empati, ndak ada, memang jenengannya anak. Ya. Anak itu belum dewasa. Tapi setelah sekarang, saya ngerasa gak punya wong tua. Aduh, rasanya itu lain dengan punya orang tua. Ya. Nah, saudara-saudara, kita harus belajar, ya, bisa menempatkan diri pada orang lain. Ya, itu harus belajar. Bukan cuma ngomong tok, tetapi hati nurani kita ini harus bergerak. Mungkin saudara, lah aku nulung apa sing tak nggo nulung. Misalnya, ya, ono tonggone kesusahan, aku gak iso nulung apa-apa. Didoakan. Doa yang keluar dari hati nurani yang paling dalam. Ya. Dan sungguh-sungguh itu mendatangkan mujizat. Daripada cuma saudara syukur, ya tak doa no ya tak doa no. Tetapi cuma ngomong tok.
hati kita, empati kita, ya, perasaan kita tidak bisa menempatkan diri pada perasaannya orang lain, tidak ada artinya. Ya, saudara, ayo kita sama-sama berdoa, saudara. Saya kepingin saudara yang tiap pagi datang itu saudara, akan memperoleh kehidupan yang lebih indah di hadapan Tuhan. Kalau saudara bisa membuat mukjizat terhadap orang, itu juga mukjizat terjadi pada diri sendiri, saudara. Ya, ayo kita berdoa. Saya beri kesempatan saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus akan menyentuh hati kami. Sehingga empati ini akan tumbuh di dalam hidup kami. Hati nurani kami akan tumbuh. Bisa menempatkan diri pada diri orang lain. Seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu atas saudara-saudara semua dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.